sudah ketakutan sendiri ya nggak lulus administrasi gitu Pak. Biasanya Pak dari tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya, apa sih hal-hal yang membuat gagalnya proses administrasi sendiri? Jika misalnya tidak lulus proses administrasi, apakah bisa mendaftar di gelombang kedua Pak? Atau sudah sampai situ aja gitu? Mungkin ada juga teman-teman yang banyak bertanya nih Pak. Kalau kita pedomani regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Kemenpan 347 misalnya, ya, yang diatur itu dia ada dua di jadwal ada dua ya. Di jadwal BKN itu ada dua, periode pertama kita anggap seperti itu dan ada periode kedua. Nah, di periode pertama itu memang diperuntukkan bagi teman-teman K2, non-ASN K2 dan yang terdata di BKN. Yang periode berikutnya itu diperuntukkan bagi teman-teman yang 2 tahun berturut-turut bekerja pada instansi pemerintah itu. Ketika seleksi administrasi ini gagal teman-teman, di Kemenpan 347 itu tidak mengatur nih, ini teman-teman ini mau kemana. Belum Administrasi. tahu ya. Kemenpan 347 itu mengatur ketika seluruh tahapan seleksi itu dijalani oleh teman-teman, dia gagal di penghujung, di CAT dia gagal nih, dia akan dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Ketika kita berbicara tentang jadwal tadi, jadwal tadi itu akan bisa kita jalankan ketika formasinya tersedia. Kita tidak bukan formasi baru, artinya seleksi administrasi hari ini gagal nih, ada teman yang gagal dan tercatat itu formasi yang kosong, itu yang akan kita umumkan nanti, yang akan diikuti oleh teman-teman periode kedua. Umum kita kan tidak peruntukan untuk umum nih, umum nggak boleh ikut. Jadi yang minimal, yang paling singkat itu 2 tahun bekerja berturut-turut ya, itu yang bisa ikut di seleksi tahun ini. Ketika yang tadi gagal seleksi administrasi, dia tidak bisa ikut di periode kedua. Selesai sampai situ ya? Selesai dia. Yang tadi nggak diatur nih. Aturan Kemenpan 347 itu kan ada 3 layer tadi tuh, K2, database, BKN dan yang kedua ini. Ya, pemerintah juga memberikan ruang sama teman-teman yang 2 tahun berturut-turut mengabdi. Gimana caranya? Ketika formasi yang tadi kosong, yang kosong ini akan ditempati, akan diumumkan untuk diisi oleh teman-teman yang periode kedua yang 2 tahun berturut-turut tadi. Berarti kita belum tahu ya formasi apa aja yang kosong nih. Belum, kita tunggu selesai dulu nih gelombang pertama gitu ya. Bahwa yang submit untuk P3K sendiri masih rendah tuh Pak. Nah, mungkin karena teman-teman sudah ketakutan sendiri ya nggak lulus administrasi gitu Pak. Biasanya Pak dari tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya, apa sih hal-hal yang membuat gagalnya proses administrasi sendiri gitu? Kita mungkin berbicara tentang filosofi seleksi administrasi. Kita kan ingin juga melihat sebagai bagaimana kecermatan teman-teman, ketelitian teman-teman, kepatuhan teman-teman atas apa yang diminta. Benar. Itu filosofinya seleksi administrasi itu. Artinya kami akan menyandingkan apa yang dibuat teman-teman dengan apa yang sudah kita umumkan. Kita di pengumuman kita kasih contoh loh. Nih contohnya, ketika masih banyak yang berkreativitas di situ, merubah format, ya tentu kita menilai ini nggak teliti, ini nggak patuh. Nah, nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi kelulusan administrasi teman-teman. Nah, kami mencatat di statistik yang seleksi P3K tahun yang lalu di surat lamaran yang lamaran ya Pak ya? Lamaran. Padahal udah ada formatnya ya? Kita udah siapkan formatnya. Ya, surat lamaran itu yang ditujukan kepada yang terhormat gubernur, kita minta itu. Tapi macam-macam, kepada yang terhormat gubernur, kepala BKD. Ada yang menambah ya? Kita analogikan seperti kita mau kemana, mau ke pasar misalnya, kan harus jelas. Gubernur itu pejabat pembina kepegawaian, otoritas untuk manajemen pegawai itu ada di mereka, ada beliau, ya, ada di gubernur. Makanya surat itu ditujukan kepada gubernur. Dia pakai ceki, nah itu salah satu yang akan kita pertimbangkan untuk kita tolak. Sederhana, tapi kembali kepada filosofinya tadi, kita ingin melihat nih kecermatan, ketelitian, kepatuhan teman-teman. Itu salah satunya ya Pak. Apakah ada lain Pak selain surat lamaran nih Pak? Materai misalnya. Materai ya Pak? Materai perlu. Ya, materai itu kan intinya komitmen kan, perikatan komitmen kita. Nah, ada yang juga bermain di kata-kata di surat pernyataan 5 poin misalnya. Itu ada satu kata dia hilangkan dan itu fatal. Ya, misalnya tidak berstatus sebagai P3K, ya itu dia hilangkan. Ya, kita kan berpikir, apakah yang bersangkutan ini P3K? Karena dia hilangkan itu. Nah, hal-hal yang seperti itu sepele memang. Tapi ya kita mencermatinya, memahaminya bisa saja
hal-hal yang lain, termasuk juga kualifikasi pendidikan misalnya. Kita minta ijazahnya ini, yang dia unggah ijazahnya berbeda. Makanya kami menghimbau jangan terlalu tergesa-gesa. Benar. Pastikan apa yang diminta, yang disarankan itu terpenuhin secara utuh gitu loh. Cermatin. Kalau perlu duduk bareng-bareng, tembak in fokus si A, kita sama-sama gunakan banyak mata. Ketika kita menggunakan banyak mata, itu pasti akan tingkat ketelitiannya akan lebih tinggi. Benar. Kita ingin melihat nih relevansi apa yang teman-teman kerjakan hari ini dengan apa yang nanti akan teman-teman kerjakan. Ambil Ya. Ketika hari ini teman-teman nih peranata komputer, mungkin jabatan hari ini operator komputer misalnya ya. Tapi dia menjalankan tugas-tugas menganalisa data, membuat aplikasi dan lain sebagainya. Dia mendaftar untuk jabatan peranata komputer, itu relevan pasti. Nyambung nih ya, Nyambung dia. Okay. Tapi kalau hari ini hanya ngetik surat nih, buat surat gitu ya, ngeprint surat, tiba-tiba dia ingin mendaftar tugas-tugas yang teman-teman peranata komputer lakukan, membuat aplikasi dan sebagainya, itu pasti kami tolak. Berarti ya harus relevan ya. Harus relevan. Terkadang mungkin ada yang buat panjang gitu, padahal nggak nyambung. Perlu panjang. Nggak usah ya Pak ya. Iya, kalau yang dia ceritain dia buat surat hari ini, surat ini, hari ini, surat ini, panjang memang. Tapi nggak relevan dengan apa yang dia lamar. Nggak. Memang dibedakan PNS-nya dengan P3K. Tapi yang keduanya itu adalah aparatur sipil negara. P3K itu yang membedakannya kontraknya. Oh, masa kontraknya. Ada batasan kontrak kerjanya di sana. Ketika sesuatu jabatan itu telah terisi oleh PNS misalnya, ya tentu kita tidak akan mengisinya dengan P3K. Jadi itu yang membedakannya. Yang lainnya sama. Sama ya. Berarti kalau P3K apakah dapat masa pensiun juga Pak? Uang pensiun atau beda nih? Kalau P3K habis masa kontrak aja gitu? Hari ini memang kalau kita pedomani Undang-Undang 20 2023, ketika berbicara tentang P3, artinya kita juga berbicara tentang PNS-nya. Ada kesetaraan di situ, ya. Di Undang-Undang 20 itu tidak dia pisahkan. Jadi berbicara tentang P3K atau PNS itu berbicara tentang ASN. Nah, kalau kita pedomani Undang-Undang 20 itu ya, apa yang didapat PNS juga akan didapat oleh P3K. Tapi kita hari ini belum mengetahuinya karena turunan dari undang-undang itu sendiri belum ada. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang manajemen ASN itu sendiri kita masih menunggu. Jadi belum ada, sehingga memang operasional dari undang-undang 20 itu implementasinya seperti apa kita masih menunggu. Termasuk tadi pertanyaan apakah nanti ada pensiun dan lain sebagainya. Nah, itu kita masih menunggu. Masih menunggu ya. Dan tahun ini dibuka memang besar-besaran ya. Formasinya itu maksudnya mungkin lebih besar lagi daripada tahun lalu, karena berharap mungkin yang lulus juga lebih banyak dari setiap OPD. Nah, sejauh ini nih Pak, sudah berapa banyak sih Pak yang udah submit data P3K sendiri Pak? Ya, kalau kita mungkin kami ingin sedikit menginformasikan bahwa formasi yang kita usulkan untuk menata non-ASN itu luar biasa besar. Ada sekitar 6.360 formasi yang kita siapkan, tersebar di seluruh perangkat daerah. Kita sesuaikan tempat yang ada di perangkat daerah itu sesuai dengan jumlah non-ASN yang ada di tempatnya. Walaupun mungkin ada beberapa perangkat daerah yang jumlah formasinya itu tidak mungkin juga kita paksakan besar, walaupun non-ASN-nya cukup banyak. Kita tidak mungkin memaksakan ketersediaan tempat itu, karena kita akan menghitung juga beban kerja, kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi itu yang akhirnya memang kita butuh menata memang. Hari kemarin data yang kami coba pantau masih sedikit yang resume, masih 300-an. Nah, kami belum tahu persis apa yang menjadi penyebab kondisi kendalanya gitu ya. Kenapa baru segitu gitu ya? Tapi mungkin menurut ada beberapa catatan kami yang kami dapatkan dari teman-teman non-ASN kenapa mereka belum mendaftar ya, karena memang ada kekhawatiran bahwa ini masih ada nih teman K2 nih. K2 itu kalau kita buka Kepmenpan 347 itu mereka adalah prioritas teratas. Benar. Ketika mereka mengisi formasi itu, melamar di formasi itu ya, lolos dia secara administrasi ya, ketika dia ikut CAT nilainya rendah, dia tetap menjadi pemenang. Ya? Makanya ada kekhawatiran teman-teman ya untuk mendaftar hari ini. Makanya kami dalam beberapa kesempatan kami menghimbau ke teman-teman K2 untuk bersegeralah mendaftar. Pilih tempat yang memang relevan dengan apa yang dia kerjakan hari ini ya, agar kami bisa memetakan, kami bisa mungkin membantu mengarahkan teman-teman nih ya untuk tidak melamar di sini. Karena ini udah ada K2, sia-sia dia melamar yang sudah ada K2-nya. Iya, benar.